Halo teman-teman semua, ini adalah video kelima ya, function pada Python untuk reusability. Video kelima ini adalah bagian dari modul pertama Python dan Programming Basic, dan ini adalah course Python Foundation for Crypto Traders yang terdiri dari 5 modul ya. Nah, kita akan masuk di bagian terakhir ya dari modul pertama ini. Bayangkan teman-teman harus menghitung profit and loss untuk 20 koin yang berbeda setiap hari gitu ya, dengan rumus yang sama. Apakah teman-teman akan melakukan copy paste 20 kali gitu ya? Ada cara yang jauh lebih efisien yaitu function gitu ya. Dengan function ini kita bisa sekali tulis dan kita bisa pakai berkali-kali gitu. Nah, kenapa kita perlu belajar ya tentang function ini? Nanti teman-teman akan belajar ya bagaimana kita membuat function ya untuk perhitungan trading, kemudian bagaimana kita menggunakan parameter atau memberikan input pada function tersebut untuk mendapatkan nilai kembali, lalu kita coba untuk membangun function library yang akan teman-teman gunakan terus-menerus gitu ya pada program-program berikutnya, lalu dokumentasikan code agar lebih mudah diingat. Function ini akan membuat teman-teman lebih efisien dalam programming, dalam coding ya. Tulis sekali bisa dipakai berkali-kali. Juga untuk konsistensi. Perhitungannya akan selalu sama. Apapun yang teman-teman masukkan akan dihitung dengan cara yang sama sehingga mengurangi human error atau kesalahan pada saat melakukan coding. Dan skalabilitasnya juga bisa ditingkatkan karena untuk satu trade atau untuk 100 trade itu sama aja, panggil function dalam 1 kali atau 100 kali gitu ya. Oke, kita lihat ya, function itu cara kerjanya seperti apa. Bayangkan teman-teman membeli minuman dengan menggunakan vending machine gitu ya. Inputnya apa? Inputnya adalah uang gitu. Uangnya kita masukkan dalam vending machine itu dan itu berfungsi sebagai parameter ya. Yang dilakukan oleh vending machine itu adalah memproses ya, mestinya memproses melihat jumlah uangnya, kemudian, melakukan, pengembalian atau berapa kembaliannya gitu ya, kemudian itu yang akan dikeluarkan bersama dengan minuman atau snack yang dipesan gitu ya. Itu adalah output. Jadi inputnya adalah uang plus apa yang mau dibeli gitu ya. Kemudian mesin akan memproses. Nah, disinilah yang disebut sebagai function. Di dalam itu ada proses yang terjadi, yaitu function melakukan serangkaian code gitu ya, menjalankan serangkaian code untuk kemudian dia mengembalikan satu nilai gitu, mengembalikan satu return tertentu. Kalau dalam trading, function itu seperti apa? Misalnya kita memberikan entry price, kemudian memberikan exit price, dan memberikan amount ya. Nah, yang dilakukan oleh function adalah menghitung profit and loss, calculate profit and loss. Dan yang dikembalikan ke kita, dikembalikan kita adalah profit and loss percentage-nya gitu ya. Profit and loss percentage-nya. Perhitungannya dilakukan di sini dan ini adalah inputnya. Dengan menggunakan satu function ini, kita bisa memberikan entry dan exit dan amount yang berbeda-beda. Proses perhitungannya akan sama dan profit and loss-nya yang dikembalikan atau persentase PNL yang dikembalikan sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan di profit and loss, calculate profit and loss ini. Nah, mengapa kita butuh function ya? Bayangkan ini code tanpa function gitu ya. Kita ngitung profit and loss kali, kemudian ngitung profit and loss untuk trade yang kedua. Kalau ada trade berikutnya kita hitung lagi gitu ya, manual seperti itu. Nah, dengan menggunakan function, sekali didefinisikan functionnya, lalu kemudian kita tinggal panggil dengan parameter yang berbeda-beda ya. Parameter 50.000 dengan amount 0,1. Parameter 48, 52 dan amount 0,15. Di sini kita akan mendapatkan dua return gitu ya, yaitu profit and loss dalam USD dan profit and loss dalam percentage. Kita simpan dalam dua variabel, sekali panggil fungsi, ada dua variabel yang dikembalikan gitu ya. Dalam video ini kita nanti akan coba 5 demo ya. Demo yang pertama tentang basic function ya, menghitung profit and loss. Yang kedua kita coba untuk multiple return gitu. Return yang dikembalikan oleh function itu lebih dari satu. Kemudian kita setting untuk default parameter dan yang keempat adalah function decomposition, lalu yang terakhir adalah building function library ya. Mari kita lanjut ke demo yang pertama. Ya, mari kita coba untuk
bagian yang pertama ya, yaitu membuat function dasar gitu ya. Untuk membuat function gitu ya, kita menggunakan kata kunci def gitu ya, atau definition gitu. Kemudian kita masukkan nama functionnya, calculate PNL. Dalam hal ini nama function ini adalah calculate PNL, sehingga nanti waktu dipanggil kita akan memanggil sesuai dengan namanya. Nah, berikutnya kita mendefinisikan parameter gitu ya. Parameter itu apa yang jadi input pada function ini gitu ya. Misalkan di sini saya tambahkan entry price, kemudian exit price, dan kemudian amount atau jumlah gitu ya. Tujuan dari function ini adalah menghitung profit and loss berdasarkan harga entry, kemudian harga exit-nya berapa dengan jumlah berapa. Return atau yang dikembalikan nanti adalah dalam bentuk berapa banyak atau profit atau loss gitu ya dari harga entry dan exit dan amount ini. Perhitungannya simple gitu ya, PNL sama dengan exit-nya berapa, exit di harga berapa, kemudian dikurangi dengan entry di harga berapa, dikalikan dengan amount-nya. Nah, ini adalah rumus dasar gitu ya untuk menghitung apakah satu transaksi itu exit profit atau loss gitu ya. Nah, kita bisa mengembalikan, lalu kita kembalikan return gitu ya. Return untuk yang dikembalikan adalah PNL-nya. Nah, cara memanggilnya adalah dengan cara seperti ini. Perhatikan di sini ada indentasi ya, ada indentasi. Artinya yang jadi bagian atau yang jadi blok dari function ini diberikan indentasi seperti ini. Nah, ketika dia sudah tidak terindentasi, maka dia di luar dari function ini. Ya, cara makainya adalah profit sama dengan calculate underscore PNL sesuai dengan nama functionnya. Kita berikan harga entry-nya misalnya di 20.000 dan harga exit-nya di 25.000, kemudian sejumlah 0,5. Nah, kalau kita mau mencetak berapa profit and loss dari transaksi ini gitu ya, maka kita bisa menggunakan printf PNL titik 2 dolar gitu ya. Kemudian profit kurung buka saya berikan pemisah ribuan dan 2 angka di belakang koma ya. Kalau saya jalankan saya akan mendapatkan profit and loss 2.500. Nah, dalam penerapannya misalnya BTC profit gitu ya. BTC profit sama dengan calculate, katakan teman-teman bisa masukkan parameter dari yang ada saat ini gitu ya. Misalnya dapat harga beli di 100.000, kemudian dapat exit price-nya di 115.000 dengan nominal amount Bitcoin adalah 0,2 misalnya. BTC profit, kemudian misalkan mau menambahkan lagi, kita panggil lagi aja gitu. ETH profit ya, kita dapat misalnya di harga 4.100, kemudian exit di harga 4.050 dengan nominal misalkan 1,1 ETH gitu ya. Kita bisa ngitung lagi gitu ya untuk katakan BNB gitu ya, calculate profit and loss dapat di harga 500 dan exit di harga 930 misalnya. Ada 20 ETH gitu ya. Nah, lalu bisa kita cetak gitu ya, print untuk masing-masing atau bisa kita total gitu ya. Total sama dengan BTC profit ditambah ETH profit ditambah BNB profit. Kemudian kita bisa print F gitu ya, total profit kurung berawal total print F total diberikan pemisah ya, pemisah ribuan titik 2F kurung berawal tutup. Kalau kita cetak maka kita akan mendapatkan total 11.545. Dari mana itu? Ya tentu dari BTC profit gitu ya. Saya cetak juga BTC profit ada di variabel BTC profit, kemudian ETH dan BNB. Untuk ETH kita bisa ganti dan BNB seperti ini, kemudian kita cetak kali 20. Nah, seperti ini. Ya, dengan demikian kita akan mendapatkan kita bisa menghitung atau memanggil fungsi ini berkali-kali ya. Ini adalah demo yang pertama bagaimana kita membuat fungsi dasar untuk menghitung profit and loss. Mari kita lanjutkan di bagian berikutnya.
Nah, di bagian kedua kita akan coba untuk mendapatkan return itu bukan hanya satu. Dalam kasus ini kita return-nya hanya satu ya, yaitu PNL yang dalam dalam dolar gitu ya. Nah, ini kita mau dapatkan langsung sekaligus dua, yaitu profit and loss dalam USD dan profit and loss dalam persentase gitu ya. Maka kita modifikasi gitu ya. Saya akan kopikan di sini. Kita akan modifikasi yang di-return ada dua, yaitu PNL dalam USD dan PNL dalam persentase. Nah, sekarang kita tinggal merumuskan. Ini adalah PNL dalam USD dan kalau kita mau menghitung persentase dalam PNL dalam persentase, maka kita bisa menggunakan, kita tambahkan ya, PNL dalam persentase sama dengan, tentu harganya adalah exit price dikurangi entry price, begini ya. Kemudian dibagi dengan entry price-nya. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan dalam posisi persentase atau dikalikan 100 gitu ya, untuk kita mendapatkan dalam persentase ya. Nah, untuk memanggilnya bagaimana? Caranya sama ya. Katakan di sini saya akan menggunakan variabel yang sama, BTC profit. Ini adalah BTC profit. Karena sekarang ada dua return, maka kita perlu mendefinisikan dua variabel. BTC dalam USD, BTC profit dalam USD, profit dalam USD, dan BTC profit dalam persentase. Ya, demikian juga untuk ETH, ketika kita manggil untuk yang kedua kalinya pada ETH, kita tinggal tambahkan ETH, kita buat variabel baru gitu ya, yang BNB juga sama, BNB dalam variabel baru. Calculate percentage-nya, calculate PNL-nya, nama fungsinya masih sama, calculate PNL, ya, parameternya juga masih sama, hanya return-nya yang sekarang ada dua. Ya, kalau kita mau cetak, maka kita akan bisa mencetak. Saya akan copy ya, supaya BTC profit dalam USD dan BTC dalam persentase, atau kita tambahkan seperti ini, kurung kurawal, BTC profit PCT, ya ini sudah dalam persen ya, maka saya tinggal menambahkan persen, kurung tutup, saya buat satu dulu ya, BTC profit dalam USD, seperti ini saya akan jalankan. Nah, BTC profit dalam USD ketemu 3.000, kalau kita lihat sebenarnya adalah 115.000 dikurangi 10.000, 15.000, karena amount-nya ada 0,2, maka 3.000 atau 15% gitu ya. Ya, 15% ya. Untuk yang ETH, saya akan tunjukkan ETH profit gitu ya. Ini variabelnya kita perlu ganti, dan ETH profit dalam persentase. Untuk yang BNB kita ganti untuk variabelnya BNB, demikian juga untuk persentasenya BNB. Maka kita mendapatkan min 55 dan 8.600 atau 86%. Kita perbaiki format dari persentasenya supaya lebih cantik ya. Koma titik 2F, koma titik 2F, dan koma titik 2F. Oke, seperti ini. Ya, ini adalah contoh yang kedua, yaitu multiple return untuk function ya. Kita definisikan pada functionnya. Kita lanjut ke demo yang ketiga. Nah, di demo yang ketiga ini kita akan membuat default parameter ya. Artinya kalau parameter itu tidak diberikan gitu ya, maka dia akan menggunakan nilai defaultnya. Tapi kalau memang mau diubah, kita bisa mengubahnya gitu ya. Nah, saya akan mencoba untuk mendefinisikan fungsi baru gitu ya. Sebut saja calculate position size ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan account size, dan risk percentage. Nah, di risk percentage-nya ini kita berikan nilai, yaitu nilai default, yaitu 2% gitu ya. Calculate position size berdasarkan account size dan risk percentage 0,02.
Artinya kalau saya punya akun sekian gitu ya, seberapa besar yang posisi yang bisa kita pakai gitu ya. Nah, tentu menggunakan rumus risk amount-nya adalah risk amount sama dengan account size-nya dikali dengan risk percentage bagi 100. Bagi 100 ya. Kalau gitu di sini saya jadikan 2. Ya, artinya default-nya adalah 2%. Ini angka di sini adalah karena sudah dalam percentage gitu ya, 2. Artinya 2% ya. Kemudian saya return risk amount. Nah, cara pakainya bagaimana? Cara pakainya seperti ini. Risk 1 sama dengan calculate position size. Misalkan saya punya akun dengan position size 10.000 seperti ini. Maka kita bisa langsung mendapatkan risk-nya. Risk-nya ini berapa ya kalau posisi atau akun saya 10.000 gitu. Ya, maka kita bisa cetak print risk adalah risk 1. Saya berikan bentuk pemisah komanya, saya jalankan gitu ya. Ada yang typo, ya typo di risk percentage ya, risk percentage gitu. Oke, saya jalankan lagi. Nah, kita dapat angka 200 ya. Risk sebesar untuk posisi 10.000 itu risk-nya adalah 200 gitu. Ini kita hanya menambahkan satu parameter saja gitu. Walaupun di sini ada 2 account size dan risk percentage. Tapi ketika kita tidak memberikan parameter apa-apa, maka di sini akan diberi nilai langsung 2%. By default itu adalah 2% gitu ya. Nah, kita juga bisa pakai misalkan dengan menggunakan seperti ini ya, dengan menambahkan 5 gitu. Angka 5 di sini artinya kita mengubah dari yang tadinya 2 sekarang menjadi 5. Kalau kita jalankan kita akan mendapatkan risk 500 atau sekarang sudah berubah menjadi 5 ya. Kita juga bisa memberikan atau memanggil dengan yang lebih lengkap gitu ya, dengan yang lebih lengkap yaitu memberikan namanya yaitu account size-nya. Ini account size sama dengan 10.000 dan risk percentage sama dengan 5 gitu ya. Kalau kita jalankan hasilnya tetap sama gitu ya. Paling tidak di sini kita bisa memberikan nama parameter sehingga menjadi lebih jelas ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya, mari kita lanjutkan ke demo yang keempat ya, yaitu function composition ya. Yang dimaksud dengan function composition itu adalah bagaimana kita punya fungsi yang kita buat menjadi yang dipecah menjadi beberapa fungsi lain yang lebih kecil gitu ya. Jadi ada fungsi besar, kemudian di dalam fungsi itu kita kita panggil fungsi-fungsi lain yang lebih kecil gitu ya. Dengan demikian program itu akan menjadi lebih rapi gitu ya, lebih mudah untuk dibaca gitu ya. Saya akan mulai dengan membuat function dengan function calculate stop loss ya. Function calculate stop loss. Function calculate stop loss ini punya entry price dan punya risk percentage. Tugasnya function tugas dari calculate stop loss ini adalah menghitung ketika saya punya entry price di harga sekian dengan risk percentage sekian, maka pada harga berapa saya harus keluar gitu ya, ketika entry dan risk-nya sudah terdefinisi. Jadi saya bisa menghitung stop loss distance itu kalau kita hitung maka entry price-nya dikali dengan risk percentage dibagi dengan 100. Ini adalah stop loss system. Jadi kalau ada harga di sini, kemudian kita berikan risk percentage katakan 2%, maka harga di sini itu berkurang 2% dan disitulah kita melakukan stop loss. Jadi stop loss-nya ada di entry price dikurangi dengan stop loss distance. Ini nilai ini yang kita kembalikan, nilai ini yang kita return stop loss. Nah, yang kedua, saya membuat function lagi calculate, kali ini take profit ya. Kalau take profit kebalikan dari stop loss, entry price-nya di harga berapa, risk percentage di harga berapa, dan untuk reward ratio di berapa banding berapa gitu ya terhadap
risk percentage-nya. Saya hitung dulu stop loss distance-nya. Jika stop loss distance dengan risk percentage sekian, itu didapatkan dari entry price dikali dengan risk percentage dibagi dengan 100 karena dalam persen. Kemudian TP distance-nya adalah stop loss distance dikali dengan reward rasionya. Logikanya jelas ya. Jadi kita menghitung stop loss distance, kemudian nilai distance ini kita kalikan dengan reward ratio untuk kita menentukan pada posisi berapa kita melakukan take profit, yaitu entry price ditambah dengan TP distance. Dari sinilah kita bisa mendapatkan pada harga berapa kita melakukan take profit. Return yang di-return lah take profit gitu ya. Nah, sekarang kita coba melakukan komposisi terhadap semua fungsi ini dengan membuat satu fungsi baru lagi, namanya create trade plan ya. Create trade plan ini kita masukkan entry price-nya berapa, risk percentage-nya berapa, reward rasionya berapa. Nanti kita akan return atau kita akan kembalikan ya. Kita kembalikan entry, stop loss, take profit, dikembalikan semua ya. Risk distance dan reward distance dengan menggunakan kedua fungsi yang sudah kita buat ini. Jadi kita menghitung stop loss-nya berdasarkan fungsi yang sudah dibuat sebelumnya, calculate stop loss dengan parameter yang sudah ada gitu ya, entry price dan risk BCT sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ini. Kemudian kita hitung take profit-nya adalah calculate take profit pada entry price dengan risk percentage dan reward ratio. Seperti ini. Dan kita kembalikan, yang kita return apa? Yang kita return adalah dictionary gitu ya. Kita return dictionary dengan key entry, yaitu entry price, kemudian stop loss, yaitu SL, ya SL ya, kita sudah definisikan di sini SL. Lalu take profit, yaitu TP, lalu risk distance, yaitu entry price dikurangi SL, kemudian reward distance adalah TP dikurangi entry price. Ya, ini adalah fungsi yang memanfaatkan fungsi yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, bagaimana cara penggunaannya gitu ya? Cara penggunaannya kita bisa membuat trade sama dengan create trade plan. Nah, kita tentukan gitu ya bahwa ini entry price-nya ada di, katakan misal ya contoh di 25.000 misalnya ya. Kemudian risk percentage-nya ada di 2% dan kita berharap ya dengan menggunakan reward ratio 3 gitu ya. Nah, dengan kita memanggil fungsi create trade plan ini ya, kita membuat fungsi create trade plan ini, maka kita akan bisa mencetak ya entry, yaitu di berapa, yaitu trade ini dictionary ya, karena dia nilai kembali dari create trade plan adalah dictionary, maka kita bisa dictionary, kemudian kita mengakses key-nya yaitu pada posisi entry dengan seperti ini. Saya seperti ini dulu supaya nggak bisa terlihat dulu ya. Entry-nya adalah kurung Gunawan, ini kurung tutup ya. Nah, entry di 25.000. Saya bisa mendapatkan data lain ya. Kita bisa mengakses nilai stop loss dari trade plan yang sudah kita buat. Stop loss-nya di mana? Kalau entry price-nya 25.000 dan risk percentage-nya 2 gitu. Kita bisa tuliskan di sini stop loss sesuai dengan key dari kunci dari dictionary yang kita return gitu ya. Stop loss. Kemudian kita juga bisa mendapatkan berapakah take profit-nya. Take profit-nya ada di key take profit. Kemudian berapakah risk-nya
risk ada di risk distance, terakhir adalah reward-nya ya, reward ada di reward distance. Reward distance ini ya, ini saya jalankan. Ada yang typo ya, ada yang typo di sini ya, the profit kurang i ya. Oke, kita jalankan. Nah, kita akan mendapatkan data gitu ya. Kita akan mendapatkan hasil keluaran yaitu entry 25.000, maka stop loss-nya di 24.500, take profit-nya di 26.500 dengan reward rasio 3 gitu ya. Kemudian reward-nya sebesar 1.500. Tentu kita bisa panggil lagi gitu ya. Kita bisa panggil lagi, katakan teman-teman punya trade plan yang lain gitu ya. Misalkan untuk koin yang lain yang memiliki harga misalkan entry price di 1,2 dolar gitu ya. Risk percentage-nya 2 dan reward rasionya 5 gitu ya. Maka kita bisa cetak gitu ya. Kita bisa print hasil dari trade plan-nya ini ya, entry 1,2, stop loss di 1,176, take profit di 1,319, risk-nya 0,024 dan reward-nya 0,119. Ini nilainya kecil ya karena harganya juga cuman 1,2 per currency atau per unit gitu ya. Nah, seperti itu untuk function composition ya. Jadi teman-teman paling nggak paham gitu bahwa function itu kita bisa pecah menjadi fungsi yang kecil-kecil lagi, lalu kita definisikan sendiri sebagai fungsi untuk dipanggil pada fungsi yang lebih besar. Ya, kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, di bagian berikutnya ya, kita coba untuk menerapkan building function library gitu ya. Kalau teman-teman lihat ya, setiap kali ngeprint seperti ini, sebenarnya kalau mau rapi itu ya, kita harus menambahkan di sini ya, koma atau titik 2, koma, titik 2 F gitu ya. Kalau mau rapi kan seharusnya seperti itu ya. Nah, kita bisa membuat satu function yang akan kita pakai berkali-kali. Kita tahu ini akan selalu kita pakai saat kita mencetak gitu ya. Saya akan kopikan untuk fungsinya, jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana penerapan untuk building function library ini. Ini adalah fungsinya ya, kita lihat ya. Yang pertama kita mendefinisikan fungsi format price. Format price ini untuk mengembalikan format harga dalam bentuk ada pemisah desimal dan ada 2 angka di belakang koma. Kemudian format percentage ini untuk mengembalikan dengan simbol persen di belakang gitu ya. Lalu ada format trade. Nah, ini format trade summary gitu ya. Nah, ini yang akan kita gunakan gitu ya. Nanti kita panggil format trade summary untuk menampilkan summary atau keseluruhan dari trade yang sudah dilakukan gitu. Nah, summary-nya kita membutuhkan function yang namanya calculate PNL gitu. Kita sudah buat calculate PNL ini di demo yang kedua gitu ya. Calculate PNL di demo yang kedua di mana dia mengembalikan 2 angka. Nah, ini di mana dia mengembalikan 2 nilai yaitu PNL USD dan PNL percentage gitu. Ya. Nah, kalau sudah kita dapat PNL dalam USD dan PNL dalam percentage, berikutnya kita tulis dalam bentuk string, formatted string ya. Caranya seperti ini, F, kemudian diberi petik-petik-petik, nama koinnya apa, kemudian format, kita panggil fungsi format price. Nah, ini format price dengan satu entry saja gitu ya, dengan satu parameter yaitu harga, lalu format price dengan satu parameter yaitu exit, amount nggak kita format karena bukan harga, lalu format price untuk PNL dan format percentage untuk PNL percentage gitu ya. Kemudian di return summary. Jadi yang di return adalah string. Ini string ya. Ini menghasilkan teks atau string. Lalu kita bisa menggunakan print format trade summary BTC, entry-nya berapa, misalnya entry 20.000, kemudian exit-nya 25.000 dan amount-nya adalah 0,5, maka kita bisa mendapatkan BTC Trade Summary, entry sekian, exit sekian, amount sekian, dan PNL sekian. Tentu kita bisa menggunakan
yang lain gitu ya, kita panggil fungsi ini, kita panggil lagi dengan misalkan untuk seperti ini 4.100 dengan, 32,4 gitu misalnya ya. Kita akan mendapatkan ETH 4.100, amount-nya 32,4 dan profit and loss 32,40 atau 2,5%. Nah, inilah yang disebut dengan function composition gitu ya, di mana kita dalam satu fungsi kita bisa memanggil beberapa blok atau beberapa fungsi lain yang sudah kita definisikan sebelumnya. Seperti itu. Oke, mari kita recap ya apa yang sudah kita pelajari. Kita belajar tentang function. Function ini adalah reusable code block ya. Kita tulis sekali, write once, dan kita bisa pakai berkali-kali ya. Dalam satu function itu akan punya parameter atau bahkan nggak punya parameter juga nggak apa-apa ya. Bisa bisa punya satu parameter, bisa punya lebih dari satu parameter atau nggak punya parameter juga nggak masalah gitu ya. Dan yang pasti dalam satu function itu ada return value. Return value itu adalah output yang nanti akan dikembalikan kepada si pemanggilnya, gitu ya. Yang manggil itu akan menerima output dari satu fungsi. Kita juga bisa mendefinisikan default parameter pada fungsi, kemudian melakukan function composition untuk memanggil fungsi-fungsi lain atau untuk membagi code program agar menjadi lebih terstruktur, ya. Di video berikutnya kita akan belajar lebih mendalam tentang video modul kedua ya, yaitu control flow and functions. Kita akan pelajari lebih advance tentang conditional logic untuk trading rules, kemudian loop patterns untuk market scanning, dan function design pattern untuk mengorganize function secara profesional. Sampai ketemu di video berikutnya.